Sepertinya sangat sedikit sekali orang di planet ini yang tidak mengenal Starbucks, perusahaan gerai minuman kopi terbesar di dunia. Tapi apakah kalian tahu siapa pemilik Starbucks sekarang, Howard Schultz? Seorang anak yang lahir dan dibesarkan dalam kemiskinan yang hampir tak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan ketika segala sesuatunya menjadi sangat sulit, dengan terpaksa dia harus menjual darahnya beberapa kali. Inilah kisah sukses dari Howard Schultz. Bagaimana dia keluar dari hidup dalam kemiskinan dan berjuang demi uang untuk bertahan hidup, untuk mengubah Starbucks menjadi perusahaan senilai $100 juta. Howard kecil hanyalah seorang anak muda yang tidak pernah berhenti bermimpi. Inilah alasan sebenarnya mengapa kalian sebaiknya tidak berhenti bermimpi juga. Howard lahir dalam keluarga yang sangat miskin. Dia menghabiskan masa kecilnya tinggal di sebuah apartemen kecil dengan satu kamar tidur di kompleks perumahan umum biasa. Ayahnya seorang veteran tentara dan bekerja sebagai supir truk, dan dia habiskan sebagian besar hidupnya bekerja dengan bayaran yang sangat rendah. Ketika Howard berusia 7 tahun, ketika mengantarkan popok, ayahnya tergelincir di jalan beres yang licin dan terjatuh ke tanah menyebabkan kakinya patah. Karena inilah ayahnya dipecat dari pekerjaannya. Bahkan ayahnya tak dapat pesangon maupun asuransi kesehatan. Keluarganya sekarang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Bayangan dari ayahnya yang berbaring tak berdaya di sofa, putus asa, terpukul dan menyerah menghantuinya dan meninggalkan memori tak terlupakan di dalam hidup Howard. Saat itu adalah salah satu momen paling menentukan dalam hidupnya untuk keluar dari situasi yang menyedihkan itu. Dia sering duduk terbengong di selasar anak tangga di apartemennya sembari bermimpi bagaimana caranya untuk bisa hidup lebih baik. Howard adalah seorang pemain sepak bola di sekolahnya, dan dari itu dia mendapatkan beasiswa atletik untuk melanjutkan kuliahnya. Tapi dia tidak ingin menjadi atlet, jadi dia memutuskan untuk mengambil kuliah di komunikasi. Dan untuk membayar biaya kuliahnya, dia harus berhutang pada bank dengan platform pinjaman anak sekolah. Dan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-harinya, Howard melakukan banyak pekerjaan sambilan. Bahkan dia sempat beberapa kali untuk menjual darahnya lewat sumbangan donor darah dan mendapatkan beberapa dolar hanya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Setelah lulus dari kuliahnya, dia bekerja sebagai seorang sales. Namun entah mengapa, Howard selalu punya gairah untuk bekerja di Starbucks, perusahaan yang selalu dilewatinya saat dia berangkat kerja. Pada waktu itu Starbucks dimiliki oleh 3 orang dan hanya menjual biji kopi. Dan pada usia 29 tahun, setelah 1 tahun penuh meyakinkan pemilik Starbucks untuk mempekerjakannya, dia akhirnya mendapat pekerjaan di Starbucks. Ketika dalam perjalanan bisnis ke Italia, dia secara tidak sengaja berkunjung ke salah satu kedai kopi di sana. Dia sangat takjub dengan pengalamannya ketika minum kopi di kedai itu. Dia sangat terkesan dengan kenyataan bahwa pemilik kedai kopi tersebut sangat paham dengan pelanggannya, dan dia bahkan memanggil nama mereka sembari menyajikan kopi. Dengan sangat bersemangat, dia kembali ke Amerika dan mencoba meyakinkan pemilik Starbucks mengenai ide baru yang menakjubkan ini. Tetapi pemilik Starbucks menolak ide tersebut. Pada akhirnya, Howard memutuskan untuk keluar dari Starbucks dan mendirikan perusahaan kopi miliknya sendiri, Il Giornale. Tetapi masalah muncul karena dia tidak punya uang untuk menjalankan perusahaannya. Dalam 1 tahun dia berusaha dan mencoba untuk mencari investor yang bersedia berinvestasi untuk menjalankan perusahaannya. Dia berbicara pada 242 orang dan 217 dari mereka menolaknya. Kalian bisa bayangkan bagaimana kecewanya Howard saat ditolak orang sebanyak itu dan mereka pun tak mau berinvestasi di dalamnya. Itu adalah saat yang paling mengecewakan. Tapi akhirnya beberapa orang percaya pada idenya dan mau berinvestasi di perusahaannya. Mulai saat itu, dia bekerja sangat keras untuk membuka gerai kopi pertamanya, di mana dia akan meniru pengalamannya yang dia peroleh di Italia dan menerapkan ide-idenya di gerai tersebut. Setelah beberapa tahun, Starbucks bangkrut dan Howard akhirnya membelinya dan menjadi CEO dari Starbucks yang saat itu adalah perusahaan yang hanya menjual biji kopi. Lalu dia mengganti merek perusahaannya menjadi nama Starbucks. Dan dengan kerja keras dan konsistensinya yang kuat, Howard mulai memperluas dan membuka gerai-gerai kopi di seluruh Amerika. Bahkan hingga hari ini Starbucks telah memiliki lebih dari 30.000 gerai kopi di seluruh dunia dan memiliki nilai investasi lebih dari $100 juta. Dan Howard memiliki saran untuk kalian.
Dalam hidup, kalian bisa menyalahkan banyak orang dan kalian bisa memilih untuk berkubang dalam rasa mengasihani diri sendiri. Atau kalian bisa bangkit dan berkata, camkan bahwa aku harus bertanggung jawab pada diriku sendiri. Dia berkata bahwa saya percaya bahwa hidup adalah serangkaian kejadian nyaris celaka. Banyak hal yang kita anggap sebagai keberuntungan ternyata bukanlah keberuntungan sama sekali. Kalian harus bisa memanfaatkan hari ini dan menerima tanggung jawab untuk masa depan kalian. Howard melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat dan mengejar visi itu. Howard melanjutkan, aku sangat yakin sehingga alasanku berada di sini adalah karena memimpikan impian besar. Saya bermimpi yang orang lain mengatakan itu tidak akan mungkin. Lanjutnya, saya tidak bisa memberitahu resep rahasia sukses, rencana yang tepat, dan bagaimana mencapai puncak kesuksesan dalam bisnis. Tapi pengalamanku sendiri menyarankan bahwa kuncinya adalah memulai dari awal dan mencapai lebih dari apa yang saya impikan adalah sesuatu yang sangat mungkin. Tetapi jika kalian hanya terus menunggu-nunggu saat yang paling tepat, kalian tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Dari semua itu, hal baiknya adalah kalian bisa membuat keputusan dan mengambil kendali sekarang. Ingatlah, mungkin kalian akan berkata, setahun dari sekarang, mungkin kalian akan berharap andai saja saya memulainya dari saat ini, saat kalian mendengarkan dan melihat video ini. Jadi, apa sajakah kisahmu?